What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-144. Kemarin kita sudah membahas review match antara Chelsea versus Fulham. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Dan ngomong-ngomong ya, match kemarin CBC cukup kaget ya melihat antusias komentar dari teman-teman semua yang memenuhi di kolom komentar dari channel CBC. Wow, rame sekali, nggak nyangka. Dan intinya teman-teman pada kecewa ya, dimana kemarin kita kalah comeback atas Fulham. Sedangkan Arsenal itu dini hari tadi itu berhasil menang 1-0 atas Ipswich Town ya. Sehingga saat ini Chelsea berada di peringkat ketiga dengan selisih 7 poin atas Liverpool dan 1 poin atas Arsenal dari peringkat kedua dan juga selisih 1 poin yang sama dengan peringkat keempat yaitu Nottingham Forest. Jadi benar-benar kompetisi Liga Inggris kali ini tuh benar-benar ketat sekali ya guys. Balik lagi seperti yang CBC bilang beberapa minggu yang lalu bahwa kita ini tidak berada dalam perburuan juara. We are not in the title race. Dan bila pun kita itu berada di title race, maka nanti secara official seperti yang CBC bilang pada beberapa hari yang lalu atau beberapa episode yang lalu, CBC akan announce sendiri di bulan Februari atau juga Maret. Karena saat ini itu masih di bulan Desember, maka pendapat dari CBC itu adalah masih tetap sama, yaitu CBC tetap berdiri atas statement dari CBC, yaitu Chelsea saat ini sedang tidak berada di dalam persaingan juara Liga Inggris. Jadi kekalahan kemarin setelah kita melewati 10 pertandingan tanpa kekalahan dan kita mengalami kekalahan pertama. So please guys, please stay chill karena itu bukan target kita. Target kita itu adalah berada di top 4 besar dari Liga Inggris. Jadi teman-teman please stay calm ya. Tenang saja karena kita dengan peringkat kelima itu selisihnya cukup jauh ya. Dengan selisih 1 poin saja dengan peringkat 4, tapi dari 4 ke 5 itu kalau tidak salah itu selisihnya sekitar 5 poin. Jadi kita masih bisa berpeluang besar mendapatkan 4 besar. Karena teman-teman perlu ingat, selain oke, Liverpool juga pelatih baru ya. Tapi chemistry yang dipunyai oleh Liverpool itu adalah chemistry dari pemain sekitar 3 sampai 4 tahun lalu, bahkan mungkin 5 tahun lalu itu pemain yang sama. Ya, berbeda dengan Chelsea. Chelsea itu yang 2 tahun ya, itu hanya Cole Palmer, Nicholas Jackson, Madueke, that's it. Sisanya 1,5 tahun Enzo Fernandez, kemudian Caicedo 1 tahun. Kemudian yang lain itu pemain-pemain baru yang menjadi regular starter ya. Levi Colwill, Robert Sanchez, kemudian Wesley Fofana, Malo Gusto, eh Cucurella kan sebelumnya itu tidak menjadi regular ya, Ben Chilwell yang menjadi regular. Kemudian nih pemain ke-11, Jadon Sancho, ya, Pedro Neto, itu para pemain yang baru guys, baru join di musim ini. Jadi setengah dari squad dari Chelsea itu adalah pemain-pemain baru yang baru join ataupun baru menjadi regular starter di Chelsea. Jadi dan pelatih baru. Jadi kalau kita compare dengan Liverpool ya, Muhammad Salah udah berapa musim di sana, ya kan? Robertson udah berapa lama di sana? TAA udah berapa lama? Van Dijk udah berapa lama di Liverpool? Chemistry mereka itu sudah terbangun, guys.
Jadi ini tidak bisa secara instan begitu saja. Cuma memang ada beberapa hal yang kita soroti dari Enzo Maresca ini di dalam dia melakukan pergantian pemain atau di dalam dia melakukan komposisi pemain siapa yang dia tentukan masuk ke dalam first squad-nya. Itu yang jadi pertanyaan. Tapi sejauh ini kita ada di peringkat eh, 3 klasmen di akhir Desember, di akhir tahun ini. Ya, kita mau mengekspektasi apa lagi? That's it. Jadi just chill. Kita tidak perlu terlalu jatuh, semangat kita down, desperate. Tidak perlu seperti itu, guys. Karena kita ini masih ada di peringkat ketiga. Setelah kita melewati masa-masa transisi ownership, yang dimana tim-tim lain tidak mengalami itu, kita mengalami injured players yang begitu masif di musim lalu. Dan baru kali ini kita sudah mulai recovery, tidak ada pemain yang cedera hingga di pertengahan atau paruh musim ini baru ada beberapa yang jatuh ya. Jadi inilah yang kita harus pahami sebagai fans dari Chelsea. Kita tidak eh, perlu terlalu desperate atas hasil kekalahan kemarin lawan Fulham meskipun secara technical ada yang mesti harus dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Enzo Maresca sebagai pelatih yang ya kita bisa katakan newbie ya. Tapi dengan pencapaian saat ini ya it's okay. Kita masih bisa bersyukur Chelsea masih dapat menutup di tahun 2024 ini dengan posisi 4 besar. Dan kita harapkan kita tetap konsisten di 4 besar sampai akhir musim. Bila kita menjadi juara Liga Inggris ya, never know. Karena kita tahu. Dan itu adalah suatu bonus. Karena CBC pernah singgung, musuh terbesar dari Liverpool itu adalah dirinya sendiri. Ya kan? Dan kita tahu Konate itu sudah cedera. Ya, sehingga tersisa Van Dijk yang di posisi center back. Pelapisnya dari Konate juga tidak tampil cukup bagus. That's why kalau misalkan beberapa pemain dari Liverpool ikut-ikut cedera seperti saat ini keadaan Chelsea yang mengalami beberapa cedera Wesley Fofana, Reece James itu akan terjadi dan itulah dibutuhkan kedalaman squad ya. Dengan mereka itu akan mengalami injured players waktu ke waktu, maka itu yang akan membuat mereka itu dapat saja tergelincir. Begitu juga dengan Arsenal. Bukayo Saka ya diprediksi cedera baru akan sembuh akan kembali di bulan Maret ya. Jadi ya kalau misalkan itu menjadi suatu challenge buat mereka dan kita dapat meraih keuntungan di situ dan menjadi juara ya ya bersyukur gitu loh. Tapi kalaupun kita tidak menjadi juara di musim ini ya menjadi juara Liga Inggris ya, it's okay ya. Mungkin exceptionnya itu adalah kita menjuarai Conference League, it's a must ya. Itu adalah suatu keharusan. Begitu juga dengan mungkin kita dapat menjuarai juga Piala FA. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang mandatory buat Enzo Maresca menjuarai paling enggak dari satu dari dua kompetisi piala tersebut ya. Kalaupun FA kita dapat menang ya kita bersyukur. Begitu juga dengan Liga Inggris. Kalau kita pun kita menang, kita patut mengapresiasi dan ingat musuh dari Arsenal dan juga Liverpool adalah diri mereka sendiri ya guys. So itu harus digarisbawahi ya. Oke, jadi di video kali ini intronya cukup panjang. Kita akan membahas update news seputar Chelsea yang sudah kita bahas awal tadi ya. Namun seperti biasa sebelum kita lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga buat yang pertama kali bergabung menonton channel ini dapat langsung mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Oke, buat teman-teman yang kemarin itu gregetan atas kualitas striker kita, maka ada update dari tim Talks. Next Ruben on Amorim berharap CBC. Manchester United dapat mengalahkan Chelsea. Ya, kali ini kita mendapat kabar dari
El Grafico, Chelsea tertarik menandatangani. Kita dapat kabar dari posisi yang akan ditinggalkan Axel Disasi di musim dingin ini. Dikutip dari Fabrizio, Alfie Gilchrist telah menarik. Oke, I think that's all di episode ke-144 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Ya, still in the happy holiday guys. Ya, selamat menjelang tahun baru. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.